Shalom, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Dan pada saat ini kita telah memasuki triwulan yang baru, triwulan yang kedua. Judul pelajaran Alkitab kita adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama, ya, sebagai pembukaan untuk seri pelajaran Alkitab bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, pelajaran pertama ini berjudul Cek Realitas. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, Kau kembali memberikan kami waktu untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami mempelajari firman ini, kami dapat lebih mengetahui kehendak Tuhan, dan kami boleh menghidupkannya, dan boleh menjadi terang dengan pelajaran Alkitab yang akan kami pelajari pada saat ini. Semakin kami mengerti akan kehendak Tuhan, karakter Kristus akan semakin terbentuk dalam kehidupan kami, sehingga kami seperti cahaya yang boleh menuntun banyak orang yang masih dalam kegelapan untuk boleh dituntun datang kepada Engkau ya Tuhan, dituntun kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran, dan sertai hamba-Mu yang akan memimpin dan yang akan membahas, dan sertai juga seluruh umat-umat Tuhan yang melihat, menonton, dan mendengar video firman Tuhan ini. Bersamalah dengan mereka, dan kami semua dituntun oleh Roh Kudus, dan kami dapat mengerti, dan kami dapat membagikan kembali firman ini karena kami menghidupkannya dalam. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini adalah cek realitas, dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 yang bersabda demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Allah saat ini? Apakah hubungan itu hidup dan kuat? Apakah Anda meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam hubungan ini, mencari firman-Nya yang diinspirasikan dan berbicara kepadanya sebagai seorang sahabat? Jika ya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk melakukannya? Selain itu, apakah Anda terdorong untuk membagikan kepada orang lain tentang hubungan Anda dengan Allah? Karena itu, saudara anggap adalah hubungan yang paling indah dalam hidup Anda, atau sebaliknya, apakah hubungan Anda dengan Allah telah melemah? Seiring waktu, hubungan itu, ya, mungkin masih ada, ya, dan Anda sesekali menyapanya. Tetapi sejujurnya, hubungan itu tidak lagi sekuat dulu. Atau mungkin Anda berada di tengah-tengah, seperti yang Alkitab sebut sebagai suam-suam kuku dalam Wahyu 3. Pernahkah Anda bertanya, apakah para malaikat heran mengapa kita tidak hidup dalam kekaguman kepada Juru Selamat dan Penebus kita dengan hati yang berharap dan pikiran yang rindu untuk semakin dekat kepada Allah setiap hari? Karena sesungguhnya hubungan dengan Allah mengubah segalanya, baik di dunia ini maupun untuk kekekalan di masa depan. Pekan ini, saudara-saudara, mari kita renung sesuai dengan judulnya, Cek Realitas. Mari kita renungkan bagaimana kondisi hubungan kita dengan Allah saat ini, dan apa nasihat Allah bagi kita sehubungan dengan kondisi kita saat ini. Sungguh, kita tidak bisa bergerak dari tempat kita sekarang ke tempat yang lebih baik sebelum kita melakukan cek realitas yang jujur terhadap diri kita sendiri dan mendengarkan solusi yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan kepada kita. Ini adalah pelajaran hari Sabtu di bagian pendahuluan. Kita akan melangkah ke pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, judulnya adalah kondisi kita. Nah, bagaimana dengan kondisi kita? Kan tadi judulnya adalah cek realitas. Cek sesungguhnya keadaan kita sekarang ini bagaimana? Kondisi kita bagaimana? Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan Yesus katakan jika Dia menggambarkan hubungan Anda dengannya saat? Mungkin Dia akan berkata bahwa hubungan itu kuat, atau bahwa hubungan itu pernah lebih kuat di masa lalu. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan Yesus katakan jika Dia menggambarkan umatnya di akhir zaman ini? Dalam Wahyu 3 ayat 14-22, Yesus benar-benar menggambarkannya. Dia memulai dengan menyatakan bahwa Dia adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Seorang saksi yang setia dan benar tentunya tidak berbohong, melainkan berbicara
dengan jelas dan jujur. Bacalah Wahyu 3 ayat 14-17, di mana di sini Yesus menggambarkan kondisi rohani umat pada zaman. Seberapa akurat ayat-ayat ini menggambarkan diri Anda, diri kita secara pribadi. Ya, mari kita baca Wahyu 13 ayat 14-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya, firman Tuhan katakan, jika engkau itu dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diri, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sesungguhnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Yesus berkata kepada kita, umat Kristen yang hidup di akhir zaman, bahwa Dia mengenal kita. Kita ini tidak panas dan tidak dingin. Karena dari sudut pandang kita sendiri, kita merasa tidak membutuhkan apapun. Hari demi hari berlalu dan kita hanya meluangkan sedikit waktu dengan Allah. Dan kita berpikir, itu sudah cukup. Tetapi sebenarnya tidak. Kita justru jauh lebih membutuhkan Dia daripada yang kita sadari. Andai saja kita bisa mengasihi dan hidup bagi Yesus sepenuh hati atau tidak sama sekali, itu justru akan lebih baik di mata Allah daripada kita ini menjadi suam-suam kuku. Yesus mengatakan Dia akan memuntahkan kita dari mulut karena rasa kita sama buruknya dengan kondisi kita. Namun, Dia belum melakukannya. Kenapa? Karena Dia ingin mengajak kita untuk membuat keputusan-keputusan berani sekarang juga. Apakah nasihatnya kepada kita dalam Wahyu 3, 18-19? Mari kita baca. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pada zaman kuno, membeli sesuatu berarti melakukan barter atau pertukaran barang. Ya, di sini Yesus dengan murah hati menawarkan suatu perkataan. Keapatisan, ketidakpedulian kita ditukar dengan emasnya, pakaian putihnya, dan salep matanya. Dia ingin menjadikan kita kaya di mata. Dia ingin menutupi kita dengan jubah kebenarannya yang sempurna. Dan Dia ingin membuka mata kita untuk kita dapat melihat kebenaran bahwa hubungan yang tinggal tetap dengannya akan mengubah segalanya secara menyeluruh. Jadi karena kondisi kita tadi melarat, miskin, buta, dan telanjang, maka 3 solusi diberikan kepada kita. Yaitu apa tadi? Yaitu emas, kemudian pakaian putih, dan salep mata atas segala kondisi yang sedang kita miliki pada saat ini. Dia menawarkan segala sesuatu yang kita butuhkan, terutama karena apa yang kita butuhkan itu tidak bisa kita sediakan sendiri, ya. Hanya Dia dan Dia akan melakukannya tentunya dengan syarat jika kita bersedia. Keselamatan memang menjadi bagian seluruh umat manusia, tetapi Tuhan bisa melakukannya hanya juga dibutuhkan syarat juga dari kita jika kita bersedia menyambut pertolongan dari Tuhan. Jika Anda merasa kecewa saat melihat kondisi rohani Anda sendiri, pengharapan apakah yang ditawarkan ayat-ayat ini kepada Anda hari ini? Ya, mari kita lihat. Pengharapan apa? Yaitu yang pertama, bahwa pintu yang masih diketuk. Yesus tidak mendobrak atau pergi meninggalkan kita. Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Knock, knock, knock. Ya, ini berarti kesempatan untuk kembali itu selalu apa? Selalu ada dan sangat. Kemudian solusi dari luar. Pengharapan terbesarnya adalah bahwa kita tidak perlu memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru kita mau datang kepada. Tetapi kita justru tinggal datang kepadanya untuk membeli, menukar kekurangan kita dengan apa yang Dia miliki. Kemudian janji persekutuan. Janji di ayat 21 bahwa kita
akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, menunjukkan bahwa akhir dari pertobatan kita bukanlah sekedar pengampunan, melainkan kita akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengannya, dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan di bagian hari Minggu. Dan pada saat ini kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin, yaitu pelajaran hari Senin, yaitu judulnya teguran, pertobatan, dan upah. Nah, setelah kita disuruh mengcek kondisi kita, ya, tadi cek realitas kenyataannya, kemudian sudah mengetahui kondisi kita, di hari Senin kita diajak karena kondisi itu maka kita ditegur, diberikan teguran, kemudian ketika ditegur, diberikan teguran atau panggilan atau amaran, maka kita dipanggil untuk melakukan pertobatan dan kita akan mengetahui apa upahnya. Teguran, pertobatan, dan upah. Barang siapa kau kasihi, firman Tuhan katakan, ia kutegur dan kuhajar. Nah, jadi fakta bahwa kita ditegur, ya, jadi kalau saudara-saudara pernah mendapatkan teguran dan ajaran dari seseorang, itu adalah karena seseorang itu dia mengasihi saudara. Demikian juga dengan Yesus. Kata Yesus kepadanya, barang siapa kukasihi, ya, kata Yesus kepada kita, Yesus akan menegur dan mengajar, ya, Wahyu 3:9. Sebab itu katanya apa? Relakanlah hatimu dan bertobat. Tidak seorang pun dari kita bahkan untuk sedetik pun dapat dibenarkan untuk mengatakan bahwa Yesus tidak peduli kepada kita atau masa depan kita. Alangkah lebih mudahnya bagi Yesus untuk menyerah terhadap umat manusia, dan dia tidak perlu untuk menempuh jalan penderitaan yang dia pilih di bumi ini. Dia datang ke dunia ini justru karena kasihnya yang begitu dalamlah dia membuktikan, dia menegur kita dalam kondisi kita sekarang, dia menginginkan hubungan yang jauh lebih kuat dan lebih dalam dengan kita, dia tidak puas dengan sikap kita yang setengah-setengah, dengan pendekatan, aku akan datang kepadanya kalau aku butuh saja, ya, pendekatan yang setengah-setengah. Jadi dikatakan di sini, Yesus tidak menyerah kepada kita. Sebaliknya apa? Sebaliknya Yesus menegur kita, ya. Menegur kita demi kebaikan kita sendiri karena dia mengasihi kita. Dia menyuruh kita untuk apa? Bertobat. Tetapi kita tidak akan bisa bertobat kecuali kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam. Namun dia sudah memberitahu kita dengan jelas apa yang salah. Kita berpikir yaitu bahwa kita kaya, padahal sebenarnya kita adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tetapi kita tidak menyadari kondisi kita di dalam Wahyu 3. Bacalah Wahyu 3:20, janji apakah yang diberikan kepada kita di sini? Ya, ada satu janji ketika ada kondisi kita pada saat ini seperti yang sudah disebutkan, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, tapi ada janji kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 20. Namun apakah yang harus kita lakukan untuk menerima janji itu? Mari kita buka Wahyu 3:20. Saudara-saudara juga boleh membuka Alkitab saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, sama seperti gambar ilustrasi pelajaran kita, ya. Lihat, katanya, aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetuk, ya. Lalu, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka Yesus katakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan dia. Ya. Kemudian mari kita lihat janji apa, ya. Ini adalah gambaran kata-kata yang begitu indah dan luar biasa. Allah semesta alam ingin duduk bersama dengan Anda dan untuk makan bersama. Dia menginginkan hubungan yang saling tepat dan pembicaraan yang hangat sambil menikmati makanan. Ini adalah gambaran dari hubungan yang sangat dekat dan tinggal tetap. Dan Yesus mengundang untuk memiliki hubungan seperti itu dengannya. Maukah saudara memiliki hubungan yang seperti itu, yang sangat dekat, yang hangat, yang tinggal tetap? Yesus mengundang. Nah, Yesus di sini dikatakan berdiri dengan, ya, menunggu dan mengetuk pintu hati. Mungkin Anda pernah melihat gambar ini di buku anak-anak, ya, waktu kita ikut pelajaran Alkitab anak-anak, ya. Ya, mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini, ya. Seorang juru selamat yang tinggi dan penuh kasih
mengetuk dengan lembut. Dia tidak menerobos masuk atau memaksa Anda untuk berbicara. Dia tidak mengganggu waktu Anda atau kehidupan sibuk Anda. Waktu sangat singkat. Jadi jika Anda mendengar, karena tadi firman Tuhan katakan, barang siapa yang mendengar, bukalah pintu dan dia akan segera masuk ke dalam hidup kita. Ya, kemudian metafora bahwa Yesus mengetuk pintu dan dia memanggil dan dia ingin pintu dibukakan. Metafora ini menggambarkan jenis hubungan yang Yesus ingin miliki dengan masing-masing. Namun suatu hari nanti ketika Anda bertemu dengan Yesus secara langsung, ketika dia datang menjemput kita pada kedatangan yang kedua kali, ketika Anda melemparkan mahkota Anda di kaki dalam penyembahan dan pujian bersama ribuan dan puluhan ribu orang lainnya memuliakan Sang Pencipta, dan ketika Anda mencoba mengingat kembali penderitaan-penderitaan Anda di bumi ini yang terasa begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan kemuliaan itu, apakah saat itu Anda akan pernah menyesali waktu yang Anda habiskan bersama Yesus selama hidup di dunia? Ya, tidak akan pernah menyesali tentunya ya. Bahkan penderitaan-penderitaan itu terasa begitu kecil dan tidak ada artinya dibandingkan dengan ketika kita bertemu dengan Yesus suatu saat. Nah, saat ini Yesus sedang mengetuk, dia sedang memanggil. Namun Anda harus membuat keputusan yang sadar untuk membuka pintu hati. Bagaimanakah dengan memandang salib dan merenungkan maknanya dapat menginspirasi Anda untuk membuat keputusan tersebut? Ya, jadi ketika kita diajak memandang salib, ketika kita melihat bahwa Yesus berkorban untuk kita, firman Tuhan katakan bahkan di dalam kutipan di buku Kerinduan Segala Zaman, adalah baik bagi kita untuk merenung penderitaan Yesus, bagaimana Yesus mau disalib, terutama pada saat akhir-akhir kehidupannya, pada saat dia hendak disalibkan. Dan tentunya ketika kita merenungkan salib, ini akan membawa kita lebih dekat kepadanya dan menginspirasi kita untuk membuat keputusan untuk ketika dia mengetuk bahwa akulah juru selamat yang hendak menyelamatkanmu, maka kita akan mendengar panggilan itu dan kita akan membuka pintu hati kita untuk membiarkan dia tinggal di dalam kehidupan kita. Maukah saudara untuk mendengar dan membuka pintu hati saudara? Dengan memandang salib, kita akan diinspirasi untuk membuat keputusan. Mari kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah kasih yang tak berkesudahan. Ya, setelah tadi kita diajak untuk cek realitas, kemudian mengetahui dengan sadar kondisi kita, lalu kita tadi diajak untuk bertobat. Ya, tadi untuk diajak bertobat, ya, kita boleh untuk menerima teguran, kemudian kita karena kondisi kita tadi dalam kondisi yang membutuhkan pertobatan, maka kita ditegur, kita bertobat, dan tadi ada upahnya, yaitu apa? Mahkota, dan kemudian kita akan dijamu makan bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Dan dengan kasih yang tak berkesudahan di pelajaran hari Selasa pada saat ini, ya, kita akan dibawa lebih dalam untuk menerima, untuk tidak lagi lama-lama untuk membuka, ya, pintu yang sedang diketuk oleh Tuhan. Itu artinya kita dibawa bahwa ketika dia memanggil, ya, ketika dia mau kita membuka pintu itu adalah karena dia mengasihi kita, dan dengan kasih yang tak berkesudahan. Setelah menggambarkan kondisi kita yang apatis, Yesus mengatakan bahwa hal ini harus diatasi. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi saudara-saudara, Yesus telah menang dan setan telah kalah. Oleh sebab itu, ya, ketika kita sedang dalam peperangan dalam kehidupan kita di dunia ini, kunci bahwa kita bisa mengalahkan setan tentunya adalah dengan menghadirkan atau membiarkan Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Karena dia sudah menang, ya. Hanya Yesus yang dapat melawan kuasa setan. Itulah mengapa Yesus mengetuk tok pintu hati kita. Dia tahu bahwa hanya dengan kita mendengar, kemudian kita membuka pintu, dan kemudian dia masuk tinggal dalam hidup kita, tinggal tetap, maka kita dapat
menang karena Dia sudah menang. Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bagi sebagian dari kita, ini mungkin menjadi pertempuran terbesar yang pernah kita hadapi, ya. Menyadari kondisi kita yang lemah dan merasa cukup dengan diri sendiri, ya. Kemudian menerima teguran Yesus, kemudian bertobat, menerima jubah kebenaran Yesus atas diri kita dengan mata yang benar-benar dapat melihat. Hal yang luar biasa adalah bahwa Yesus memahami kondisi kita yang apatis dan suam-suam kuku. Dan Dia mengidentifikasi dirinya dengan kita. Bukan berarti Yesus itu pernah suam-suam kuku, bukan. Dia berkata, barang siapa menang, sebagaimana aku pun telah menang dalam Wahyu 3:21. Karena Dia mati untuk menyelamatkan kita. Yesus telah mengalahkan dosa dan hukuman. Dia memahami pertempuran melawan dosa yang kita hadapi dan berjanji akan menolong kita. Banyak orang dalam Alkitab merespons undangan Allah ini untuk menjalin hubungan perjanjian dengan. Inilah narasi besar atau tema utama dari seluruh Alkitab. Ya, ini tema utamanya bahwa ada undangan dari Allah, Dia ingin menjalin hubungan dengan kita, ya, untuk menyelamatkan kita. Dikatakan inilah narasi besar dan terdapat di sepanjang seluruh Alkitab. Terdapat di seluruh Alkitab. Ini adalah tema seluruh Alkitab. Nah, ketika kita melihat beberapa orang ini, kita dapat melihat bahwa Allah berinteraksi dengan mereka, ya, karena dikatakan bahwa ada undangan dari Allah dan Dia ingin menjalin hubungan perjanjian dengan kita, dan dikasih beberapa contoh di sini bahwa Allah berinteraksi kepada mereka secara berbeda dalam waktu dan situasi yang berbeda. Mari kita perhatikan, ya. Dalam Kejadian 27 dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya kepada kita manusia, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Kemudian berarti nafas itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Itulah jalinan hidup yang diberikan kepada. Kemudian Kejadian 3:8-10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, ini pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Adam dan Hawa pertama kali mengalami kejatuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya. Kemudian di Kejadian 5 ayat 20. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Allah ingin bergaul dengan kita. Dan kita harusnya menyambut panggilan untuk hidup bergaul dengan Allah. Ya, Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Kemudian Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepada, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kejadian 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan, ya, ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan baik Allah berjalan secara fisik bersama anak-anak maupun hanya berbicara dengan mereka. Kenyataannya adalah bahwa sejak dahulu kala Allah selalu rindu untuk dekat dengan umat. Nah, inilah tema sepanjang Alkitab tadi, bahwa ia ingin hidup dekat dengan manusia. Allah ingin dekat. Dia ingin hidup dekat dengan Anda dan saudara.
dengan saudara dan saya. Apapun kondisi hubungan Anda dikatakan dengan Allah saat ini, apapun kondisinya ya kadang-kadang manusia dengan kondisi yang sangat jauh dari Tuhan dan dengan sangat banyak melakukan dosa, banyak manusia merasa tidak layak, merasa tidak akan diterima datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita saat ini, apapun kondisi Anda saat ini, Allah ingin dekat dengan saudara-saudara. Dimanapun saudara ada, mungkin saudara sedang bergumul dengan sesuatu, mungkin saudara merasa tidak layak lagi dia. Kabar pengharapan yang saudara bisa dengar dan saksikan pada saat ini melalui pelajaran Alkitab ini. Firman Tuhan katakan kepada saudara, apapun kondisi hubungan Anda dengan Allah saat ini, Allah ingin dekat dengan Anda. Ya, kita dapat membaca tentang hal ini. Ya, kalau saudara ragu dengan janji ini, saudara bisa lihat di Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan kepada. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Bapak dari anak yang hilang itu selalu berdiri setiap hari. Kalau rumah itu ada naik ke atas, ya dia lihat setiap hari. Kapan anakku ini pulang? Ya, dia tunggu dan pada saat dia melihat dari jauh, sama seperti Yeremia 31 ayat 3 dan 4 ini, dia menampakkan diri kepada anak yang hilang itu. Lalu ketika dia datang, anak yang hilang itu dia peluk. Karena anak yang hilang itu sesungguhnya adalah siapa? Adalah kita sendiri. Dan bahkan sama seperti di perumpamaan anak yang hilang itu, dia suruh pelayannya untuk mengadakan jamuan makan menyambut anak yang hilang ini. Kemudian dia berikan pakaian yang terbaik, kemudian cincin dan sepatu ya kepada anak yang telah kembali. Dan saudara-saudara, dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara tahu kasih yang kekal berarti tidak berkesudahan selama-lama. Dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu, kata. Dan aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau Nah, apakah hari Anda baru mau dimulai ataupun akan segera berakhir? Dikatakan Allah sedang mencari dan menanti, ingin menarik Anda lebih dekat kepada. Ia ingin membangun kembali hubungan Anda. Jika hal itu belum terjadi, maka kesalahannya bukan pada Tuhan, melainkan dari kita. Nah, ada pertanyaan di sini, apa sajakah hal-hal dalam hidup Anda yang saat ini, yang jika tidak dapat diatasi dan memang dapat menghalangi hubungan Anda dengan Allah. Jadi kalau tidak diatasi, hal-hal ini akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang bisa dibagikan di sini? Kemapanan semu. Ya, inilah sikap Laodikia, merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, ya, finansial aman, kesehatan oke, sehingga kebutuhan akan Allah menjadi tidak mendesak. Ya, kemudian yang kedua, kebisingan digital dan mental. Terlalu banyak suara dari luar atau dari media sosial, dari berita, tuntutan kerja yang menenggelamkan suara ketukan Yesus yang lembut di pintu itu. Jadi tok 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 tidak didengar oleh karena adanya kebisingan digital dan mental, media sosial, berita dan tuntutan kerja. Yang ketiga, rasa bersalah yang menghambat. Ya, itu tadi. Karena kita merasa tidak layak, berpikir bahwa pintu hati kita terlalu kotor untuk dibuka bagi Sang Raja. Padahal dia datang justru untuk membawa pakaian putih kepada. Kemudian keengganan sendiri dari kita sendiri, ya. Keengganan dari kita untuk berubah. Ini menjadi penghalang yang sangat-sangat berpengaruh tentunya. Takut bahwa jika kita membiarkan dia masuk, dia akan mengubah tatanan hidup kita yang sudah nyaman ini, yang sudah kita mau seperti ini saja terus, ya, yang sudah kita bangun dengan. Cek realitas terakhir. Allah sedang menanti untuk membangun kembali hubungan Anda. Dia tidak menunggu Anda menjadi sempurna. Dia menunggu Anda setiap saat, kapanpun Anda datang kepadanya. Ya, dia menunggu Anda mendekat agar dia bisa memulihkan Anda. Ya, ini dia pelajaran hari Selasa. Dan kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah tinggal. Ya, tadi setelah kita dicek, kemudian tahu kondisinya miskin, buta, dan telanjang, melarat dan malang. Kemudian kita ditegur dengan kondisi kita. Kemudian kita diajak untuk bertobat. Dan ada upah hidup kekal. Ya, mahkota dan juga jamuan makan. Itu adalah tanda kasih yang tak berkesudahan. Dan dia ingin kita tinggal di dalam dia. Di dalam kasihnya. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, para murid
mengikuti Yesus menuruni tangga sempit dari ruang atas menuju jalan di bawah. Ketika mereka berjalan bersama menuju Getsemani, pada salah satu malam yang paling penting dalam sejarah dunia, mereka mungkin belum atau tidak sepenuhnya menyadari betapa mendalamnya beberapa perkataan terakhir Yesus kepada mereka di ruang. Apakah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-11 dan apakah maknanya bagi kita? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur itu, kata Yesus ya. Dan kamulah saudara dan saya ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kamu tidak bisa selamat di luar aku. Keselamatan oleh perbuatan yang kamu lakukan tidak menyelamatkan. Ya, itu dia. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, artinya binasa, mati, tidak selamat. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Tapi permintaan kita adalah satu-satunya yang diterima. Permintaannya adalah keselamatan, kehidupan. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kata-kata ini yang diucapkan sendiri oleh Yesus menggambarkan seperti apa hubungan yang dekat dengan Allah. Perhatikan kata yang diulang bukan hanya 2 kali, tetapi 10 kali. Tinggal, ya, abide. Tinggal di dalam Yesus berarti hidup dalam hubungan yang terus terhubung dengan. Saat menghadapi salib, Yesus tidak hanya menekankan betapa pentingnya tinggal di dalam Dia, tetapi juga menekankan, tetapi juga menyatakan dengan jelas dan sederhana bagaimana hal ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kami tidak mungkin sanggup hidup seperti Yesus, tidak mungkin, saudara-saudara. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, Dia yang bekerja dan memampukan kita untuk hidup, ya, untuk hidup sama seperti Yesus hidup, sehingga kemenangan itu boleh menjadi bagian, ya. Dan dikatakan bahwa dengan jelas dan sederhana bahwa hal ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Sebagai hasil dari tinggal bersama atau terhubung terus-menerus dengan Dia, maka buah itu akan tumbuh di ranting kita. Kita tidak bisa membuat buah itu tumbuh dengan usaha sendiri. Artinya keselamatan itu tidak bisa dengan perbuatan kita sendiri. Itu adalah kasih karunia. Dan kadang-kadang kita mungkin terlihat seperti sedang tinggal di dalam Dia, tetapi buktinya akan terlihat jelas dari tidak adanya buah. Dan pada akhirnya ranting kita akan apa? Mengering. Jika kita layu, pengusaha anggur itu yaitu Bapa, pada akhirnya akan memotong ranting-ranting itu. Terlepas dari apakah kita berbuah atau tidak, ranting-ranting itu tetap akan dipangkas. Pada saat yang sama, kita semua menghadapi tantangan dan momen-momen yang menyakitkan. Jika kita tinggal di dalam Dia, momen-momen ini akan menghasilkan lebih banyak buah dalam jangka panjang. Berbuah membuktikan siapa kita, yaitu murid-murid. Kita berbuah bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Tinggal di dalam Yesus berarti menuruti perintah-perintahnya. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Itu artinya tinggal di dalam Yesus, yang merupakan pantulan karakternya yang indah dan penuh kasih tanpa pamrih. Tinggal di dalam Yesus membawa sukacita yang besar. Tinggal di dalam Yesus berarti melakukan apa yang Dia minta sebagai bentuk tanggapan atau respon kepada. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah dan perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Jika kita pikirkan tentang hal itu, tinggal di dalam Yesus adalah salah satu obat penawar bagi kondisi Laodikia kita saat ini, Wahyu 3:20 dan Yohanes 15 ayat 4,
Inilah rahasia besar dari kehidupan yang penuh makna dan berarti di dunia ini maupun di kekal. Namun entah bagaimana kita begitu mudah melupakan nasihat. Pada akhirnya Yesus berkata kepada masing-masing dari kita, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Tadi artinya apa? Menurutlah kepada dengan tiada terkecuali. Menurutlah kepada perintahku, menurutlah kepada hukum-hukumku. Itu artinya tinggallah dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Kasih Yesus adalah tali paling kuat yang menarik kita kepada. Dan saat kita mengenal kasih itu, hati kita akan digerakkan dengan dalam untuk membalas kasih itu kepada Allah dan sesama. Membalas kasih itu berarti kita melakukan pekerjaan penginjilan, memberitakan kabar baik ini kepada orang. Ya, itulah cara kita apa? Membalas kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis terhubung dengan pohon anggur, ya, supaya kita bisa tinggal di dalam ranting itu, pokok anggur itu, ya. Kita selamat mendapatkan hidup kekal itu dengan kita tinggal, ya. Untuk obat keadaan Laodikia tadi, ya, untuk kondisi melarat, malang, miskin, buta dan telanjang tadi, kita harus tinggal, tapi tinggal itu artinya menaati perintah-perintahnya, menuruti hukum-hukumnya, dan itu artinya terhubung dengan pokok anggur, terhubung dengan pohon anggur, itu terhubung dengan siapa? Dengan Yesus. Tinggal di dalam Kristus kadang-kadang terasa seperti hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kita mungkin tahu bahwa itulah yang kita butuhkan, tetapi derasnya arus kehidupan menarik kita masuk ke dalam pusarannya, dan semuanya terasa terlalu berat. Mengikuti Allah bisa tampak seperti beban yang sangat besar, apalagi bagi mereka yang terus-menerus didesak oleh orang lain agar mengikuti Yesus. Agama seperti ini bisa terasa seperti kewajiban yang melelahkan. Aduh, capek sekali, lelah aku ya. Dapat seperti kewajiban yang melelahkan karena hanya berfokus pada tindakan luar, bukan pada apa yang ada di dalam hati. Padahal ini sangat jauh dari keinginan Allah. Yang ia inginkan adalah hubungan yang dasarnya kasih timbal balik. Ya, kasih timbal balik. Bukan sekedar aturan hubungan yang dipilih dengan sadar, di mana ia terlebih dahulu memilih Anda dan dibangun atas dasar kasih dan kebebasan memilih. Kadang-kadang kita mungkin hanya sebagian terhubung dengan pokok anggur, tetapi tidak benar-benar tinggal di dalam dia dengan segenap jiwa. Kita mungkin pergi ke gereja, berdoa, dan melakukan apa yang kita tahu benar. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita merasa kering dan layu. Kebenarannya adalah ini. Kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri untuk tinggal di dalam Yesus. Lebih daripada sebuah ranting bisa menghubungkan dirinya sendiri ke pokok anggur. Jadi artinya maksudnya ranting itu tidak bisa dia menggerakkan dirinya supaya nempel di pokok anggur itu. Tetapi harus ada inisiatif dari mana? Dari Tuhan sendiri. Sama seperti tadi waktu manusia berdosa, memang dia yang memulai inisiatifnya, memang dia yang mau menjalin hubungan dengan kita. Memang dia yang ingin bergaul dengan kita, membina hubungan yang intim dengan kita. Ya, artinya ranting itu tidak bisa menghubungkan dirinya sendiri kepada pokok anggur. Di sini kan dikatakan artinya Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang memulai menjemput kita. Dialah yang mengambil langkah pertama. Tanggapan kita selalu merupakan reaksi atas apa yang Allah telah mulai lakukan terlebih dahulu. Bagi itu adalah reaksi. Jadi kita ini sebenarnya sudah selamat, tetapi perbuatan kita, penurutan kita adalah reaksi kita menyambut langkah pertama yang telah Allah lakukan bagi kita. Datang ke dunia ini, mati disalib untuk apa? Menyelamatkan. Jadi ranting tidak bisa mengambil inisiatif untuk terhubung kepada pokok. Tetapi pokok itu sendiri yang berinisiatif untuk mengambil langkah pertama, menyelamatkan kita. Jika Anda memperhatikan bagaimana pokok anggur bertahan melewati musim dingin, Anda akan menemukan fakta yang menarik, yaitu tunas-tunas pada ranting menjadi dehidrasi dan terisolasi dari sistem pertumbuhan sampai musim semi tiba. Saat tanah menjadi hangat, akar menyerap air dan getah mengalir dari batang pokok anggur menuju tunas dan memicu pertumbuhan. Tanpa aliran getah melalui pokok anggur, tidak akan ada pertumbuhan. Nah, ini dianalogikan, digambarkan sebagai getah dalam pokok anggur itu, yaitu adalah ibarat Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mungkin seperti ranting yang mati, tetapi ketika kita memilih untuk meluangkan waktu bersama Allah, Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita seperti getah dari akar, ya, dan menghidupkan kita kembali sehingga kita mulai bertumbuh. Sama seperti ketika kita perlu membuat pilihan sadar untuk tinggal di dalam Yesus,
kita juga harus meminta agar Roh Kudus atau getah itu yang diumpamakan dengan getah di dalam pokok anggur tadi mengalir dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Bacalah Lukas 11 ayat 13, Yeremia 31 ayat 3, dan 1 Yohanes 4 ayat 19, dan Roma 8 ayat 9 sampai 11. Apakah perkabaran penting dari ayat-ayat ini bagi kita? Mari kita baca. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Getah itu akan mengalir ke dalam ranting itu, ya, yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh, ya tadi sudah kita baca ayatnya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi kalau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu ada di dalam kamu, maka ketika kita mengalami kematian, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam. Itulah sebabnya dari sekarang permintaan yang paling penting bagi kita pada saat ini adalah roh itu tinggal, hadir. Kristus itu tinggal di dalam, ya. Karena kalau tidak ada roh yang membangkitkan Kristus itu bangkit dari kematiannya, tidak ada di dalam kita ketika kita mengalami kematian, maka kita tidak akan mengalami kebangkitan dari tubuh kita. Yang penting sekali roh itu agar kita memiliki hidup kekal yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita. Ini adalah salah satu ayat kesayangan saya, Roma 8 ayat 9, ya. Roh dia harus hadir dalam hidup kita karena dia akan membangkitkan. Karena roh itu yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati, itu juga yang akan membangkitkan hidup kita ketika kita suatu saat diizinkan Tuhan mengalami kematian dengan tubuh kita. Ya, apakah perkabaran pentingnya? Memang benar, Roh Kuduslah yang membawa pertumbuhan dan memastikan bahwa kita tetap hidup, bertumbuh dan terhubung dengan pokok anggur atau Yesus. Karena itu kita perlu meminta Roh Kudus setiap hari. Perlu meminta Roh Kudus setiap hari. Karena dialah yang diutus untuk menyertai kita di bumi ini untuk, yang pertama, menjadi penghibur kita, menyingkapkan Yesus kepada kita, menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak akan dihibur. Maka Yesus tidak akan diungkapkan kepada kita. Maka kita tidak akan disadarkan akan dosa kita. Maka kita tidak akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Maka kita tidak akan menurut. Maka kita tidak akan salah. Bacalah kembali daftar ini. Bagaimanakah setiap aspek dari apa yang dilakukan Roh Kudus dapat mempengaruhi hubungan Anda dengan Allah. Ya, daftar ini menjadi penghibur, menyingkapkan Yesus, menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, setiap aspek ini tentunya menjadi kebutuhan kita. Jadi adalah sangat penting untuk apa? Meminta kecurahan Roh Kudus supaya dengan demikian tentunya itu sangat signifikan mempengaruhi hubungan kita, ya. Dengan Roh Kudus kita menyadari keberdosaan kita akan datang kepada Tuhan, ya, dan kita akan apa? Bertobat, kita akan mendengar suara Tuhan dan tentunya akan apa? Ya, akan datang dan menerima Yesus masuk ketika dia apa? Mengetuk pintu hati. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis dan kita akan masuk kepada pelajaran yang terakhir, ya. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah mengasihi kita. Dia sudah memiliki rencana agar kita mengenal Dia dan agar Dia dikenal oleh kita. Seperti gembala yang baik, Dia mencari kita dan mengundang kita untuk tinggal di dalamnya setiap hari. Kita hanya perlu memilih untuk menanggapinya dan menggantikan keadaan kita yang menyedihkan dan suam-suam kukuh seperti jemaat Laodikia dengan karunia-karunia baik seperti pertumbuhan yang lambat dari ranting pokok anggur. Hubungan kita dengan Allah mungkin berkembang perlahan atau bisa juga berkembang pesat setelah hujan rohani yang sangat dibutuhkan. Terlepas dari seberapa cepat kita bertumbuh dan seberapa banyak buah yang dihasilkan dalam hidup kita membutuhkan getah setiap hari, yaitu Roh Kudus, agar kita tetap terhubung dengan tinggal di dalam Kristus, berarti selalu menerima roh, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana caran pokok anggur senantiasa
mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, 1999, jilid 2, halaman 320. Ya, dan kita telah menyelesaikan bagian pendalaman. Oh, masih ada. Bagaimana caranya ranting kecil yang kering dan terputus bisa menjadi satu dengan pokok anggur induk? Bagaimana ia bisa mengambil bagian dalam kehidupan dan makanan dari pokok anggur yang hidup, yaitu hanya dengan dicangkokkan ke dalam pokok anggur, dibawa ke dalam hubungan yang paling dekat. Serat demi serat, urat demi urat, ranting kecil itu melekat erat pada pokok anggur yang memberi kehidupan, sampai kehidupan pokok anggur itu menyatu dengan ranting, dan ranting itu menghasilkan buah seperti pokok. Ellen G. White, manuskrip 67, tahun 1897. Kita telah menyelesaikan bagian pendalaman di pelajaran hari Jumat, dan kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ada 4 pertanyaan. Ya, mari kita baca satu persatu. Renungkan kembali kehidupan Anda. Apakah ada peristiwa yang membuat Anda tertidur secara rohani dan masuk ke dalam kondisi Laodikia? Apakah ada yang membuat kehidupan Anda tertidur secara rohani? Peristiwa apakah yang justru mendekatkan Anda kepada Allah? Ya, pertanyaan pertama, renungkanlah kembali kehidupan Anda. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang membuat Anda tertidur secara rohani dan masuk ke dalam kondisi Laodikia? Peristiwa apakah yang justru mendekatkan Anda kepada Allah? Mari kita lihat. Ya, ini dia ya. Tombol snooze rohani ya versus aliran kebangunan. Ya, penyebab kita tertidur yaitu rutinitas yang terlalu stabil, ya, kesuksesan finansial, atau bahkan kesibukan pelayanan yang mekanis yang bisa membuat kita merasa tidak butuh apa-apa lagi. Kita mulai menekan tombol snooze, ya, tidur pada suara Roh Kudus karena merasa hidup kita sudah cukup baik, ya. Kemudian penyebab dekatnya hubungan kita adalah sebaliknya, peristiwa yang meruntuhkan kemandirian kita, ya, seperti kehilangan, kegagalan, atau krisis kesehatan, justru sering menjadi alarm yang memaksa kita, ya, yang membuat kita mencari pokok anggur karena kita sadar bahwa kita sedang layu, sedang membutuhkan pertolongan. Ellen G. White berbicara, ini untuk pertanyaan yang kedua, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ellen G. White berbicara tentang menerima rohnya secara terus-menerus. Seberapa sering Anda berdoa, meminta Roh Kudus? Apakah yang mungkin berubah jika Anda sungguh-sungguh menerima Roh Kudus setiap hari? Ya, apa yang mungkin berubah kalau kita menerima Roh Kudus setiap hari? Ya, jika kita hanya meminta Roh Kudus seminggu sekali, kita seperti orang yang mencoba bernapas seminggu sekali. Ya, banyak dari kita memperlakukan Roh Kudus seperti pemadam kebakaran, hanya dicari saat nggak ada kebakaran, hanya dicari saat ada kebakaran masalah, maksudnya ini ilustrasi, ya. Namun kutipan Ellen G. White mengingatkan kita bahwa dia adalah getah harian, frekuensi. Jika kita hanya meminta Roh Kudus seminggu sekali, ya, itu artinya kita seperti orang yang mencoba bernapas seminggu sekali. Perubahan nyata, jika kita memintanya setiap pagi, reaksi kita terhadap kemacetan, rekan kerja yang menyebalkan, atau tekanan tenggat waktu akan berubah. Ya, reaksi kita akan berubah. Akan situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman, kita akan berubah reaksinya. Kita tidak lagi bereaksi dengan kayu kering, emosi yang mudah patah, melainkan dengan getah, yaitu Kristus, yaitu dengan Roh Kudus, yaitu kesabaran dan ketenangan. Ya, itu tadi untuk menjawab apa yang mungkin berubah, ya, berarti reaksi kita. Ya, dengan Roh Kudus, reaksi kita dengan segala kesusahan dan pencobaan tidak akan sama lagi seperti waktu kita belum menerima Roh Kudus. Kemudian, apakah yang mungkin berubah jika kita sebagai gereja berdoa memohon Roh Kudus dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih teratur? Ya, mari kita lihat. Ya, kekuatan komunitas atau kekuatan kelompok atau kekuatan kolektif, ya, dari ranting ke kebun anggur. Apa yang terjadi jika sebuah gereja berhenti berfokus pada program dan mulai berfokus pada aliran getah yang sama? Terjadi transformasi, ya. Gereja akan berhenti menjadi sekumpulan individu yang suam-suam kuku dan berubah menjadi ekosistem yang hidup, ya. Tadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika sebuah gereja berhenti berfokus pada program dan mulai berfokus pada apa yang terjadi? Apa yang mungkin berubah jika kita sebagai gereja berdoa memohon Roh Kudus dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih teratur, ya? Apa yang terjadi? Yaitu dia. Sudah dikatakan, ya, gereja akan berhenti menjadi, ya, gereja tidak akan lagi suam-suam kuku. Dia akan berubah menjadi suatu kelompok yang hidup. Kritik akan digantikan oleh dukungan, dan apatisme akan digantikan oleh misi yang tulus. Gereja tidak lagi sekedar mengadakan acara, tetapi menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ya, itu pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 4.
Bersikaplah jujur, bahkan jika itu menyakitkan, terhadap diri Anda sendiri mengenai hubungan Anda dengan Allah. Pilihan sadar apa yang perlu Anda buat agar memiliki kedekatan dengannya, seperti yang Ia inginkan, tetapi yang selama ini Anda halang. Jadi, apa pilihan sadar apa yang memang secara sadar kita miliki, kita tidak lakukan, dan bahkan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apa itu? Mari kita lihat. Ya, mungkin penghalangnya adalah gadget yang menyita waktu teduh, waktu renungan, waktu meditasi, waktu mesbah pagi dan petang. Ya, mungkin dendam yang dipelihara sehingga menghambat aliran kasih, atau itu kesombongan yang membuat kita merasa tidak perlu ditegur. Ya, langkah konkretnya, membuka pintu, Wahyu 3:20 berarti bersedia membuang perabotan yang menghalangi pintu tersebut. Apakah Anda bersedia berkata, Tuhan, pangkaslah apapun dalam diriku yang menghalangi getahmu mengalir, meskipun proses pemangkasan itu terasa sakit. Ini adalah langkah konkretnya. Kemudian ada bagian terakhir di sini, di bagian ringkasan di paling terakhir pelajaran kita. Sebelum kita dapat mulai bertumbuh dalam hubungan dengan Allah, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan seperti apa hubungan kita dengannya. Jika hubungan itu bersifat Laodikia atau ranting-ranting, atau jika ranting-ranting kita tidak subur, Yesus memiliki solusi yang sempurna untuk kondisi rohani kita. Itu apa? Tinggal di dalam. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran kita, ya. Cek realitas, ya, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita tadi telah mengecek realitas bagaimana kondisi kerohanian kita pada saat ini, ya. Tadi sudah kita dapati bagaimana kondisi kita melarat, malang, miskin, buta, dan itulah keadaan kita pada saat ini. Kita telah mempelajari semuanya. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam bagian terakhir, bagian penutup, yaitu panggilan. Ya, sahabat, Yesus tidak hanya berdiri di luar pintu sejarah. Ia berdiri di depan pintu hati Anda saat ini juga. Jangan biarkan kebisingan dunia menenggelamkan ketukan lembutnya. Hari ini, buatlah keputusan yang sadar untuk membuka pintu hati saudara. Biarkan getah Roh Kudus itu mengalir kembali dan izinkan Sang pokok anggur, yaitu Yesus, mengubah kekeringan hidup Anda menjadi taman yang berbuah lebat bagi kemuliaan. Kemudian, Tuhan tidak sedang mencari kesempurnaan Anda. Ia sedang mencari kejujuran Anda. Jika hari ini Anda merasa suam-suam kuku, layu, atau jauh, ingatlah bahwa kasih-Nya tetap kekal dan tangannya masih terus. Berhentilah mencoba berbuah dengan kekuatan sendiri, kembalilah tinggal di dalam kasih-Nya, karena hanya di dalam keterhubungan dengan Kristus, hidup kita menemukan makna yang sesungguhnya. Cek realitas kita hari ini. Sederhana, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun di dalam Dia segala sesuatu menjadi mungkin. Jangan tunda lagi, tukarkan kemiskinan rohani Anda dengan jubah kebenaran. Mari kita melangkah keluar setelah belajar firman Tuhan saat ini dengan sebuah komitmen yang baru untuk tidak sekedar mengenal Tuhan, tetapi benar-benar tinggal di dalam Dia setiap. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengakui kemiskinanku, aku mau membuka pintu hatiku, dan aku mau tinggal di dalam-Mu. Jika itu adalah doa Anda dan saya, doa saudara dan saya, doa kita, mari kita sujud di hadapan, mari kita tutup pelajaran kita, dan kita mendoakan bahwa kita akan membuka pintu hati dan Dia akan tinggal di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau selalu tidak berhenti untuk mengetuk pintu hati, dan Engkau selalu memanggil kami, dan selagi ketukan itu masih kami dengar, Roh Kudus memanggil kami. Biarlah kami mendengar, menjawab, iya Tuhan, aku mau, Engkau mau, aku mau, Engkau mau, aku mau, Engkau mau masuk, tinggal di dalam hati. Biarlah Engkau tinggal di dalam hati kami semuanya, sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk mendapatkan keselamatan itu, dan hidup kekal itu boleh menjadi bagian dari keselamatan itu adalah ketika kami membuka pintu itu, ketika kami mendengar dan membiarkan Engkau masuk ke dalam hati kami, dan kami mau bergerak untuk pelayanannya. Berikan, kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan kabar, dan berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengar dan mengikuti dan mempelajari pelajaran ini, dan biarlah mereka juga boleh membagikannya, dan banyak jiwa-jiwa yang akan mendengar dan membuka pintu hati mereka untuk membiarkan Kau masuk tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.